Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, calon stanners dimanapun kamu berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini, hari yang baik ini, hari Senin tanggal 27 April 2020, saya berkesempatan untuk membuat video ini. Tentunya tujuan saya adalah untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya lemparkan di video sebelumnya. Teman-teman pun mungkin ingat ya pertanyaan tersebut. Pertanyaannya adalah, apabila wabah COVID-19 ini belum usai di bulan Mei ataupun Juni, apakah SPMB PKN STAN tahun 2020 akan tetap diadakan? Nah, kalaupun tetap diadakan, bagaimana caranya, bagaimana mekanismenya? Namun sebelumnya, teman-teman harus mengerti beberapa hal berikut ini. Yang pertama, teman-teman harus mengetahui bahwa proses SPMB PKN STAN tahun 2019, tahun yang lalu, itu membutuhkan waktu kurang lebih 5 bulan, yaitu dimulai bulan April dan berakhir di bulan Agustus. Pendaftaran di awal April 2019 dan daftar ulang peserta yang lolos di akhir Agustus 2019. Yang kedua, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman semuanya bahwa beberapa hal yang terjadi di sekitar kita itu juga menentukan bagaimana nantinya SPMB PKN STAN tahun 2020. Pertama, yang perlu kita ketahui adalah BNPB sudah menetapkan masa tanggap COVID-19 itu sampai tanggal 29 Mei 2020. Kedua, PSBB sudah diterapkan di 2 provinsi dan 22 kabupaten kota se-Indonesia. Yang ketiga, Menko Polhukam Mahfud MD memperkirakan bahwa wabah COVID-19 usai di bulan Juni 2020. Nah, teman-teman semuanya, kita tidak boleh mengabaikan kejadian-kejadian di atas ataupun hal-hal di atas. Terutama, kita tidak boleh mengabaikan bahwa masa tanggap COVID-19 itu sampai tanggal 29 Mei 2020. Pada masa itu, tentunya, semua stakeholder dalam pemerintahan harus satu kata, satu langkah, dan satu visi dalam penanggulangan wabah COVID-19. Semua kementerian, lembaga, badan nasional, semua saling bersinergi untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan COVID-19. Maka setiap kementerian, lembaga, badan nasional dalam mengeluarkan peraturan, kebijakan, pengumuman akan selalu memperhatikan anjuran dari pemerintah, termasuk sekolah ikatan dinas yang berada dalam naungan kementerian-kementerian di Indonesia. Selama masih dalam masa tanggap, menurut saya kemungkinan besar sekolah ikatan dinas tidak akan mengeluarkan pengumuman terkait seleksi penerimaan di tahun ini. Saya yakin Panselnas setiap sekolah ikatan dinas tidak akan terlalu mengambil resiko berspekulasi, karena setiap pengumuman penerimaan harus dipastikan kapan tahapan seleksi itu harus dilaksanakan. Kalau wabah COVID-19 belum usai, bagaimana yakin Panitia Seleksi Nasional menetapkan waktu kapan dilaksanakannya tahapan ini dan tahapan itu? Tentunya kita semua berharap masa tanggap tidak akan diperpanjang lagi. Dengan kata lain, kita berharap bahwa wabah COVID-19 segera usai. Setelah teman-teman memahami semuanya, maka saya akan menjawab panjang lebar tentang pertanyaan yang sudah saya lemparkan di video sebelumnya. Namun, teman-teman harus benar-benar memahami bahwa ini adalah murni pendapat saya, bukan informasi resmi dari PKN STAN, bukan juga informasi-informasi terkait dengan SPMB PKN STAN yang benar-benar dikeluarkan oleh pihak PKN STAN. Teman-teman harus menggarisbawahi itu. Teman-teman semuanya, jawaban saya sebenarnya ada 2 jawaban. Yang pertama adalah, iya, bisa diadakan SPMB PKN STAN tahun 2020, tetapi dengan beberapa catatan. Dan jawaban yang kedua adalah, tidak akan diadakan SPMB PKN STAN tahun 2020 karena beberapa faktor. Saya akan jawab pertanyaan apabila SPMB PKN STAN tetap diadakan dengan beberapa catatan. Catatan saya yang pertama adalah,
SPMB ataupun seleksi nasional akan tetap diadakan apabila pihak PKN STAN memang sudah memasukkan SPMB PKN STAN tahun 2020 sebagai salah satu program kerja yang harus dilakukan di tahun 2020. Dan hal yang berkaitan lainnya yaitu panitia sudah memastikan berapa kuota penerimaan yang harus diadakan di tahun 2020. Jika tidak ada dua hal yang tadi saya sebutkan, maka buat apa kita menunggu-nunggu SPMB? Karena pihak PKN STAN memang tidak ada program kerja untuk hal tersebut. Catatan saya yang kedua adalah SPMB PKN STAN tahun 2020 tetap bisa diadakan apabila wabah COVID-19 segera usai ataupun siklusnya menurun dalam waktu dekat ini. Ambil saja misalkan COVID-19 ini usai di bulan Mei, sesuai dengan masa tanggap COVID-19 yang berakhir tanggal 29 Mei 2020. Apabila wabah selesai di bulan Mei, maka paling tidak panitia akan mengeluarkan pengumuman terkait dengan SPMB PKN STAN tahun 2020 di bulan Juni 2020. Nah, apabila panitia tidak mengubah proses tahapan seleksi yang masih sama seperti tahun lalu, maka paling tidak proses seleksi itu akan membutuhkan waktu 5 bulan. Apabila dimulai dari bulan Juni, maka berakhir di bulan Oktober. Namun, apabila panitia melakukan perubahan jadwal ataupun perubahan tahapan seleksi, misalkan di tahun 2018 itu panitia menetapkan hanya ada satu tahapan ujian yaitu TKD, TPA, dan TBI. Dan di tahun 2019, panitia seleksi mengubah proses tahapan itu menjadi 2 tahap. Proses pertama adalah TKD, TPA, dan TBI, dan tahapan kedua adalah TKK dan psikotes. Jika perubahan itu dilakukan oleh panitia seleksi, misalkan di tahun 2020 ini hanya ada 1 tahap, maka proses seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru itu dapat berakhir lebih cepat. Tidak berakhir di bulan Oktober, mungkin bisa berakhir di bulan September. Nah, apabila seleksi selesai di bulan September ataupun Oktober, maka dimulainya tahun ajaran 2020-2021 akan segera dimulai di bulan tersebut. Nah, mungkin beberapa teman-teman pun sudah menyadari bahwa PKN STAN adalah kampus yang memulai perkuliahannya itu lebih akhir dibandingkan dengan perguruan tinggi pada umumnya. Misalkan perguruan tinggi lain sudah mengadakan ospek, di bulan selanjutnya barulah PKN STAN yang mengadakan dinamika ataupun orientasi kampus. Catatan yang ketiga, apabila SPMB PKN STAN tahun 2020 telah diadakan adalah di saat proses pendaftaran, penentuan tempat ujian bagi peserta ditentukan oleh panitia. Hal itu dilakukan oleh panitia dengan mempertimbangkan indikator yaitu domisili tempat tinggal peserta. Menurut saya, hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir mobilitas peserta antar provinsi. Jadi, tidak akan ada lagi ceritanya peserta yang berasal dari Jawa Tengah, domisili Jawa Tengah, ujian di kota Jakarta, atau ujian di kota Surabaya. Tidak ada ceritanya seperti itu lagi. Bagi peserta yang berasal ataupun domisili yang di Jawa Tengah, maka paling tidak dia hanya berpeluang untuk mengikuti seleksi di kota Semarang ataupun Yogyakarta. Nah, teman-teman semuanya, catatan saya yang keempat apabila SPMB PKN STAN tahun 2020 tetap diadakan adalah jika SPMB PKN STAN dilakukan atau dilaksanakan di pertengahan tahun ini antara bulan Mei, Juni, ataupun Juli, menurut saya semua stakeholder yang terkait pada pelaksanaan SPMB itu harus melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah penerapan physical distancing pada saat ujian. Hal ini bisa dilakukan maksimal jika panitia menetapkan pengaturan bahwa jarak antar peserta itu 1-3 meter sesuai dengan anjuran WHO dalam mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19. Efek dari hal tersebut, maka jumlah peserta ujian setiap sesi itu harus dikurangi. Misalkan di tahun lalu setiap sesi itu sampai 500 peserta, paling tidak di tahun ini setiap sesinya paling hanya 200-250 setiap sesinya. Dan nantinya itu pun berdampak pada masa penyelenggaraan ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN STAN yang biasanya hanya 10 hari, mungkin bisa sampai 20 hari.
tergantung banyaknya peserta yang mengikuti ujian di tahun ini. Yang kedua yang harus dilakukan oleh panitia dan juga peserta SPMB PKN STAN tahun 2020 adalah mengharuskan panitia dan peserta menggunakan masker. Yang ketiga yang harus dilakukan oleh panitia dan peserta adalah mengharuskan mereka semua untuk sering mencuci tangan ataupun menjaga kebersihan tangan mereka. Yang keempat, ini harus dilakukan oleh panitia setiap kota ujian adalah penyemprotan disinfektan di ruangan maupun peralatan-peralatan yang dipakai oleh peserta ujian. Misalnya, penyemprotan pada komputer. Mengapa beberapa hal tersebut harus dilakukan? Walaupun mungkin nantinya pada bulan-bulan tersebut wabah COVID-19 itu siklusnya sudah menurun ataupun sudah usai, kita harus menyadari bahwa virus itu akan ada sampai kapanpun. Dengan kata lain, apabila wabah COVID-19 itu dikatakan sudah menurun ataupun sudah usai, itu karena pemerintah sudah bisa mengendalikan penyebarannya. Bukan berarti virus penyebab COVID-19 itu hilang sama sekali dari sekitar kita. Nah, teman-teman semuanya, saya akan menerangkan jawaban saya yang kedua, yaitu tidak akan diadakan SPMB 2020 karena beberapa alasan ataupun beberapa sebab. Yang pertama, memang tidak ada rencana seleksi program kerja PKN STAN tahun 2020. Yang kedua, wabah COVID-19 ini tidak usai atau tidak kunjung usai sampai akhir tahun 2020. Dan yang ketiga, Panselnas benar-benar mempertimbangkan bahwa apabila tetap dilaksanakan SPMB di pertengahan tahun ini akan mengakibatkan lebih besar bahaya ataupun risiko dibandingkan dengan kebaikan ataupun kemaslahatannya bagi PKN STAN ataupun bagi masyarakat umum, khususnya calon STANers. Oke, calon STANers dimanapun kamu berada, demikianlah penjelasan dari saya, jawaban dari saya terkait dengan pertanyaan yang sudah saya lemparkan di video-video sebelumnya. Sekali lagi saya menegaskan bahwa penjelasan yang sudah saya paparkan adalah murni dari pendapat saya sebagai pihak yang selalu mengamati bagaimana pelaksanaan SPMB setiap tahunnya. Saya berharap calon STANers selalu berpikir positif, berprasangka positif di kondisi yang seperti ini. Berpikirlah jauh ke depan. Misalnya, pikirkan alternatif apabila SPMB PKN STAN memang tidak diadakan di tahun ini. Beberapa alternatif mungkin sudah dipikirkan oleh teman-teman, tetapi nantinya juga saya akan berusaha untuk memberikan masukan-masukan kepada teman-teman terkait alternatif yang harus dilakukan apabila SPMB PKN STAN itu tidak diadakan di tahun ini. Mungkin saya akan jelaskan di video selanjutnya. Sekian dari saya hanya ingin berpesan, pantaskanlah diri kalian untuk setiap kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Impian bisa saja berganti, bisa juga hanya tertunda. Sukses untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.